tahap LGD atau Leaderless Group Discussion Manajemen Trend Regaspot Batch 1, hari pertama menyisakan satu kelompok. Sebagai penutup tahap LGD gelombang pertama, kelompok 4 mendapat studi kasus tentang produktivitas reseller Regaspot yang masih rendah. Yuk cari tahu bagaimana kelompok 4 memecahkan solusi ini dari kasus tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu panitia tes LGD pada hari ini. Izinkanlah saya untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kami pada hari ini, yaitu mengenai permasalahan 100.000 reseller Regaspot yang kurang aktif dan yang aktif hanya 5%, dengan penyebab yaitu yang pertama mindset reseller menjadikan usaha sampingan, dan yang kedua ada pemahaman dari reseller progresif itu rendah, dan yang ketiga adalah distribusi pemahaman melalui brand satu akhir. Yang mana dari permasalahan dari hal tersebut kami mendapatkan pokok permasalahan, yaitu reseller yang kurang aktif atau tidak aktif ini adalah faktor penyebabnya dari tiga hal tersebut tadi. Pertama, dengan meningkatkan sumber daya dan merubah pola pikir kepada reseller dengan menggunakan ketiga brand dan agen, kemudian membuka regar account akademi untuk meningkatkan skill dan pengetahuan bagi reseller yang berminat. Kemudian untuk regar account akademi ini adalah untuk meningkatkan skill dan pengetahuan reseller, sehingga ini untuk meningkatkan skill dan pengetahuannya mengenai cara melakukan usaha online. Dan yang kedua adalah menjadi official sponsor klub olahraga terkenal, yang mana hal ini bisa membuat Regaspot lebih dikenal lagi di masyarakat. Mungkin ini pada dasarnya kan ini ada meningkatkan sumber daya dan pola pikir. Reseller pada dasarnya itu memberikan pemahaman kepada reseller terlebih dahulu bagaimana cara kerja reseller, bagaimana prospek kedepannya gimana, dan mungkin nanti ada jenjang karirnya apa, mungkin tidak dapat dijelaskan di bagian ini kayak gitu. Terus untuk menjadi official sponsor klub olahraga terkenal itu berguna nantinya untuk mempromosikan produk Regar ini ke kalangan lebih luas lagi atau internasional pun bisa. Untuk meningkatkan aktivitas media sosial Regaspot yang lebih baik dan dikenal itu lebih ke biar nanti memudahkan yang tertarik lihat official sponsornya ini lihat di mana sih, bisa dilihat di media sosial Regaspot. Dan itu juga dapat digunakan untuk memberikan motivasi kepada para reseller yang terikut serta dalam media sosial ini. Terus untuk memberikan reward dari pencapaian reseller itu kayak untuk membuka motivasi para reseller atau menarik perhatian para reseller baru yang nantinya akan join ke Regaspot. Itu dari saya. Saya menambahkan sedikit di bagian meningkatkan aktivitas media sosial Regaspot supaya lebih baik dari masyarakat. Satu yaitu dengan membuat berbagai kanal, karena saya riset atau mungkin saya tidak tahu kalau saya risetnya kurang, di TikTok itu sebagai salah satu media sosial yang terbesar itu tidak ada untuk Regaspot. Kemudian yang kedua itu saya melihat postingan di kanal IG Regaspot itu menurut saya cenderung membosankan. Jadi ada tampilan produk. Kalau menurut saya itu depannya itu atau kita menyewa talent untuk setiap produknya itu kita foto talent, kemudian baru step keduanya itu foto produk fullnya, kemudian ditambahkan atau cara belinya atau masuk di, kalau bisa kan di IG itu sekarang bisa diklik langsung ke link pembelian seperti itu. Kemudian media sosial untuk pembelajaran. Jadi menurut saya karena reseller ini lingkupnya sangat luas di seluruh Indonesia, kita membuat kanal YouTube yang khusus untuk diberikan kepada reseller.
Contohnya di tip centric, kemudian pembelajaran, kemudian motivasi, mungkin kisah dari para reseller yang sukses untuk meningkatkan motivasi para reseller guna meningkatkan penjualan yang 5% yang saya sudah tadi. Karena menurut saya di era ini yang paling mudah itu lewat social media. Terima kasih. Izin menambahi untuk poin pertama yang mengadakan bootcamp ini tadi. Jadi untuk materinya, yang pertama itu ada praktek menjadi influencer yang nanti ada pendampingan, kemudian teknik cepat closing, yang terakhir ada psikologi bisnis. Untuk materinya bisa dari ownernya, terus kemudian influencer dan juga milenial sukses di bidang startup. Nah di situ kita kampanyekan atau gembar-gemborkan bahwasanya bagaimana agar teman itu sukses bareng, kemudian bisa mengubah nasib keluarga dari 0 rupiah, kemudian mandiri sejak dini dan juga bisnis tanpa modal itu tadi. Untuk yang kedua, menjadi official sponsor klub atau atlet terkenal itu bertujuan agar Regar Sport itu famous dan bisa terkenal di mana-mana. Untuk tadi rekan saya bilang internasional, itu bisa juga karena apa? Untuk atlet badminton kita kemarin Anthony Ginting itu juga juara 2 dunia, itu bisa dijadikan ajak kerjasama agar terkenal di dunia. Kemudian yang ketiga, di sini nanti para reseller itu diwajibkan untuk membuat media sosial yang mana untuk desain, caption dan lain sebagainya itu diatur oleh manajemen pusat, yang mana nanti diberikan ke brand dulu, kemudian agen, baru ke reseller. Nah yang ketiga, yang terakhir yakni memberikan reward dari pencapaian, baik itu reseller, bahkan user pun juga tidak apa-apa ketika menjadi reseller baru atau bahkan agen-agen baru. Itu nanti bisa untuk memicu semangat mereka agar fokus dan memprioritaskan itu. Tidak apa-apa jadi sampingan, tapi diprioritaskan. Katakanlah mereka sekolah, mereka punya kerjaan, kan tidak masalah. Tetapi diprioritaskan karena hasilnya juga banyak. Sekian dari saya. Oke, jadi aku sempat dengar waktu diskusi itu terkait quantity dan quality. Coba kalian, saya minta jawabannya dari satu-satu. Tapi satu-satu. Menurut kalian mana yang lebih penting antara quantity dan quality, dan kenapa? Atau apakah lebih penting quantity-nya atau quality-nya, atau memang dua-duanya penting? Dan alasannya kenapa? Langsung dijawab sih. Yang pertama saya mau menjawab terkait dengan quality dan quantity mana yang lebih penting. Tentunya menurut pendapat saya keduanya itu sama penting. Bila tergantung dari sudut pandang mana kita mau mengambil. Untuk terkait dengan permasalahan reseller, tentunya karena permasalahannya dari reseller yang kurang yang aktif itu hanya 5% dari seluruh itu, yang mana kita dapat ada kesimpulan bahwa kualitas dari reseller ini kurang, sehingga dari permasalahan itu tentunya kita harus mengambil langkah untuk meningkatkan quality dari reseller tersebut, sehingga untuk penting atau untuk penting mana dalam permasalahan ini, saya menganggap bahwa quality ini lebih penting daripada kuantitas, karena saat ini yang dihadapi adalah reseller yang kurang aktif, yang mana dikatakan kualitasnya kurang, sehingga untuk kualitas yang kurang ini perlu ditingkatkan. Menurut saya begitu. Menurut saya quality sama quantity itu memang sama-sama penting, tapi lebih condong ke kualitas. Jadi apabila kita semisal satu reseller menjual lebih banyak 60 jersey dibanding dengan yang banyak tapi cuma semisal 10 reseller tapi juga 50 jersey, itu lebih condong kualitas orang yang reseller. Dan juga teman dari reseller kan terkait keaktifan dari reseller yang mungkin itu dapat ditingkatkan dari kualitasnya itu dengan memberikan pemahaman lebih lanjut apa sih reseller dan apa sih yang dilakukan dan lebih tertarik. Jadi kalau menurut saya antara kedua itu sama-sama penting. Kenapa? Untuk quality sendiri kita itu pengen agar masyarakat di Indonesia tahu Regar Sport itu apa dan membuat apa. Nah, oleh karena tadi ada konklusinya
itu menjadi official sponsor klub terkenal. Nah, untuk yang poin quality itu juga sangat penting. Tetapi dalam hal ini saya lebih menyoroti di cabang sama agennya. Dalam hal ini, ketika si reseller atau user masuk itu lewat tingkatan di atasnya, seharusnya yang diberi pressure itu yang dari atas. Kita kewajiban kita. Nah, nanti dari cabang biar mempressure agen pressure resellernya. Katakanlah misalkan brand itu kasihkan poin mas, cabang poinnya. Misalkan nanti agennya bertumbuh, grow up plus 1, terus kalau agennya turun atau resellernya macet itu dimin. Jadi dari atasnya dulu lebih strong untuk itu, karena kan polanya kan affiliate mas. Terima kasih. Jadi kalau menurut saya quality dan quantity itu keduanya sama penting. Jadi seperti yang Mas Ilham tadi bilang, quantity itu kita itu mengarahnya ke untuk perkenalan produk. Jadi contoh satu kecamatan ada satu reseller, dibandingkan satu kecamatan ada 10 reseller mungkin. Jadi kan kita untuk menjangkau masyarakat itu lebih banyak yang 10 reseller. Kemudian namun di permasalahan ini saya melihat kok cuma 5% dari 100.000. Apa ya, pasti kan ada yang salah. Salahnya di mana? Jadi di quality. Mungkin untuk mengganti reseller itu harus ada kompetensi khusus yang harus dibebankan pada reseller agar kualitasnya baik. Kemudian saya menyorotnya tuh nanti kalau resellernya banyak dan tidak aktif, SDM-nya juga contoh. Kalau saya sebagai agen membawai 100 reseller, padahal yang aktif aja cuma 5%. Terus SDM saya yang untuk 95% itu terbuang sia-sia. Jadi menurut saya memberikan solusi setiap 6 bulan atau 1 tahun itu berikan evaluasi kepada para reseller seperti itu. Kemudian nanti untuk menggait para reseller lagi bisa melalui reseller. Contohnya saya ingin mengajar reseller. Jadi ketika saya mengajar reseller ini dapat achievement, saya juga dapat. Jadi saling membantu itu loh, saya sama ini. Jadi saling berkoordinasi seperti itu. Karena saya dengan membantu orang ini saya mendapatkan manfaatnya seperti itu. Menurut saya. Sampaikan juga jadi Oke, karena dari pertanyaan dan teman-teman juga selama diskusi itu sudah luar biasa sekali, maka untuk acara hari ini kita akhiri. Dan untuk pengumumannya, pengumuman RCD ini nanti akan tetap diinfokan melalui channel YouTube kami MT Raswat dan juga di sistem dan BIA. Jadi teman-teman silakan ditunggu aja, silakan jangan lupa subscribe, jangan di unsubscribe ya. Terus selalu cek di loginnya masing-masing juga. Itu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.